warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat datang di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ini termasuk ke dalam cabang ilmu dari Teknik Informatika, yaitu komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak ini termasuk ke dalam rumpun ilmu Teknik Informatika. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan jurusan, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu guru yang ada atau yang mengajar di jurusan Teknik Informatika Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, namanya Iqbal Zulfikar Iskandar. Sebagai pengajar dan jabatan Kepala Kompetensi RPL, alamat Tasikmalaya, email iqbalzi@gmail.com. Perkenalkan, nama Bapak Iqbal Zulfikar Iskandar. Bapak di sini sebagai guru mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak dan sebagai Kepala Program Teknik Informatika Rekayasa Perangkat Lunak. Guru selanjutnya, nama Evani Larov, AMD, pengajar produktif RPL, alamat Tasikmalaya. Assalamualaikum, nama saya Evani. Saya sebagai pengajar di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih. Untuk guru yang ketiga, Rizky Setriarso ST, pengajar produktif RPL, alamat di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Rizky SP, biasa dipanggil dengan Pak Rizky. Saya di sini di SMK Angkasa ini mengajar mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak. Sekali lagi selamat datang kepada anak-anak siswa dan siswi di tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah, moga-moga kalian menjadi anak-anak yang pintar, baik, dan juga anak-anak yang soleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, visi dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak adalah tercetak lulusan yang unggul, beretika, berwawasan, dan kompetitif di tingkat nasional dalam bidang teknik komputer dan informatika. Nah, di sini kenapa Bapak berikan tanda merah di kata-kata beretika? Karena di dalam Few moments later, bidang informatika sekarang sudah ada aturan Undang-Undang ITE. Maka segala bentuk keburukan atau segala bentuk hal yang melakukan tindakan kriminal dalam lingkup informatika, maka akan dikenakan sanksi Undang-Undang ITE tahun 2008. Sehingga kita harus menjaga sikap dan etika kita ketika masuk ke dalam dunia informatika atau disingkat IT. Seperti itu ya. Nah, pelanggaran apa saja sebenarnya yang harus kita pahami di dalam beretika di dalam IT ini? Pertama, ketika kita membongkar komputer orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka itu sudah dikatakan sebagai tindakan kriminal. Dan mencuri atau membuka data orang lain tanpa seizin si pemilik itu juga bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Sehingga di sini kita harus memiliki etika yang baik seperti itu. Nah, tujuan jurusan memberikan pengajaran sesuai kompetensi keahlian program RPL, menjadikan siswa-siswa ahli dalam merakit PC serta melakukan instalasi sistem operasi,
memberikan bekal untuk menghadapi persaingan di dunia kerja, serta memahami kaidah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja. Membentuk karakter siswi menjadi kreatif, berwawasan, disiplin, dan ahli di bidang teknologi informasi. Di sini ada kegiatan ekstra, diantaranya melakukan diskusi dan pembelajaran programming, melakukan tukar informasi tentang tren terkini komputer, membuat proyek-proyek software, melakukan pelatihan-pelatihan bagi tim jurusan RPL yang akan disiapkan untuk keikutsertaan pada event atau lomba bidang IT. Nah, sekarang apa itu komputer? Yang mana komputer? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu komputer dan yang mana komputer. Nah, jurusan kita adalah jurusan Teknik Informatika Rekayasa Perangkat Lunak. Meskipun seperti itu, kita tetap mempelajari tentang hardware, software, dan jaringan. Apa sih Pak bedanya antara rekayasa perangkat lunak, teknik informatika, dan jaringan? Semuanya sama, tetapi yang membedakan adalah ilmu, maksud Bapak fokus ilmu yang dipelajarinya. Kalau teknik informatika mempelajari tentang semuanya, jaringan, hardware, software. Itu ya. Kalau jaringan yang dipelajari hanya tentang jaringan saja. Seperti itu. Jaringan lebih ke hardware dan konfigurasi, tidak membuat software. Terus, teknik informatika apa? Teknik informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang semuanya. Jaringan, terus software, hardware, sistem operasi, semuanya. Nah, itu yang dimaksudkan komputer. Informatika. Nah, sekarang apa itu komputer? Jadi komputer pada dasarnya adalah alat penghitung. Begitu ya. Seperti kalkulator. Itu komputer. Nah, sekarang zaman ini teknologi sudah berkembang pesat. Apa itu komputer? Apakah gambar 1? Apakah gambar 2? Handphone, smartphone, atau gambar 3? PS4. Jawabannya adalah ketiga-tiganya komputer. Di mana komputer itu harus memiliki syarat pertama, memiliki motherboard, memiliki prosesor, memiliki RAM, memiliki power supply, memiliki layar monitor, dan yang paling penting adalah tempat penyimpanan. Nah, ketiga perangkat ini memiliki hal tersebut, maka bisa dikatakan sebagai komputer, tetapi dengan peruntukan yang berbeda. Contoh, komputer yang digambar pertama itu adalah perangkat komputer yang bisa digunakan untuk telepon seluler atau bermain game. Gitu ya. Bahkan game-game seluler bisa dibuat di dalam komputer PC yang gambar nomor 1. Gambar nomor 2 adalah mobile smartphone. Itu juga sama komputer, tetapi dia fokusnya itu lebih ke alat komunikasi, tetapi fungsinya mirip sekali dengan komputer, tetapi ada keterbatasan, yaitu karena memiliki layar yang kecil, seperti itu. Nah, yang ketiga, PlayStation itu juga sama. Isi PlayStation dengan komputer itu sangat mirip, dengan smartphone juga sama, sangat mirip. Nah, yang membedakannya, PlayStation disetting hanya untuk bisa membaca game-game PS4 saja. Di lain itu tidak bisa. Tetapi jika kita memodifikasinya bisa. Kita memasukkan apapun bisa ke sana. Mau dokumen, mau lagu, foto, bisa ke PS4. Seperti itu, ya.
Nah, ini perangkat-perangkat yang telah tadi Bapak jelaskan. Perangkat komponen utama komputer. Pertama ada RAM, ada prosesor, Core i7, Core i7 nih. Ada hard disk, ada motherboard, SSD, ROM. Nah, ini semua adalah perangkat-perangkat yang ada pada smartphone, yang ada pada PlayStation, yang ada pada laptop atau personal computer. Nah, sehingga ketiga perangkat ini bisa dikatakan sebagai komputer. Seperti itu ya. Nah, seperti apakah orang IT? Macam-macam ya. Orang IT itu ada yang berpakaian rapi, terus ada yang rambutnya gondrong. Itu tergantung dari jenis pekerjaannya. Biasanya tergantung dari personalnya masing-masing, seperti itu. Nah, gambar sebelah kanan itu adalah proses kelas 3 ketika praktek ya. Nah, ini laboratorium lab software. Untuk lebih jauhnya, Bapak akan mengajak adik-adik untuk masuk ke dalam lab software ya. Adik-adik, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk melihat isi dari lab komputer RPL. Di sini biasanya digunakan untuk melakukan praktek, hanya digunakan oleh kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 biasanya sudah masuk ke dalam praktek bahasa pemrograman, website, dan desktop. Selain digunakan untuk praktek pelajaran-pelajaran rekayasa perangkat lunak, lab ini juga biasa digunakan untuk melakukan ujian UNBK untuk kelas 3 atau kelas 12. Jadi, setelah kita melihat laboratorium lab software, mari kita lihat laboratorium lab hardware. Hari ini Bapak sudah berada di lab hardware. Lab hardware ini digunakan untuk praktek membongkar komputer atau biasa disebut dengan perakitan. Nah, selain perakitan, di sini juga digunakan sebagai praktek jaringan komputer. Meskipun jurusan kita rekayasa perangkat lunak, tetapi tetap kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Meskipun sedikit, tetapi tentu bermanfaat. Jadi, di RPL ini memiliki dua lab. Yang satu adalah lab software yang digunakan untuk membuat program, dan yang satu lagi adalah lab hardware yang digunakan untuk merakit komputer dan jaringan. Selain digunakan untuk melakukan praktek perakitan komputer, ruangan ini juga digunakan sebagai praktek untuk mata pelajaran dasar pemrograman dan lainnya. Baik adik-adik, cukup sekian penjelasan dari Bapak tentang lab komputer, software, dan hardware. Sampai jumpa kembali lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini proses perakitan komputer. Ini dilaksanakan ketika ada event Angkasa Expo. Jadi kita membuka stand untuk jasa perbaikan komputer, gitu ya, dan warnet gratis. Nah, ini salah satu contoh dari pembuatan software. Nah, membuat website ini diperlukan berbagai macam pengetahuan tentang pemrograman. Nah, kegiatan kita apa saja di lab software? Nah, di lab software itu kita melakukan programming atau membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa dijalankan dan bermanfaat bagi pengguna. Pengguna itu kita sebagai pemakai software. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya. Ini kegiatan praktek. Oke, setelah melihat-lihat lab, kita akan masuk kembali ke materi, yaitu kunjungan industri. Nah,
Setiap tahun kita akan melakukan kunjungan industri. Kunjungan industrinya kemana? Nah, itu nanti kita tentukan ketika akan berkunjung di tahun berikutnya. Tetapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, sehingga kunjungan industri tahun ini ditunda. Nah, ini adalah cuplikan atau foto ketika kita berkunjung ke Telkomsel Jakarta. Telkom Jakarta ya maksudnya. Selain kunjungan industri, kegiatan kita ada prakrin atau PKL, praktek kerja lapangan. Yuk kita lihat testimoni dari kakak kita yang sekarang sedang melakukan prakrin. Saya di sini sedang melaksanakan praktek kerja industri di Balai Wiwitan Dinas Parewaskim Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Intan bersama rekan saya Udin. Saya sedang praktek kerja Jiwasraya. Nah, ini proses ujian, uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini diperlukan untuk melakukan tes uji setelah kita memahami materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Baik, terima kasih. Penjelasan tentang rekayasa perangkat lunak cukup sekian ya. Adik-adik semua, selamat bergabung di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nanti kita akan bertemu kembali ya.